Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Oke, hari ini gue akan bercerita mengenai sejarah judi online dan slot hingga permainan haram ini masuk ke Indonesia. Kenapa gue membahas ini? Gue tertarik sih akan tema ini tuh gue tertarik. Nah, menurut gue judi online ini adalah salah satu tools yang merusak moral masyarakat kita sekarang. Menurut pendapat kaleng-kaleng gue, tidak ada dampak positif yang dihasilkan oleh judi online. Sementara banyak dampak negatif yang akan dihasilkan sama judi online. Jadi setidaknya video gua kali ini bisa menjadi wawasan kalian atau pengetahuan teman-teman yang belum tahu tentang sejarah judi online. Begini ceritanya. Maraknya situs judi online di jagat maya membuat masyarakat banyak yang terjebak ke dalam perbuatan buruk tersebut. Nah, walaupun beberapa situs judi online berhasil dihapus oleh pihak kepolisian Indonesia, sebagian orang tidak merasa kapok dan beralih mencari alternatif situs lain. Jadi, salah satu judi online yang terkenal di Indonesia itu adalah judi slot ya. Jadi kawan-kawan gue dan awal gue lihat di kafe-kafe itu orang-orang banyak yang bermain judi slot. Jadi yang paling banyak di Indonesia itu menurut gue adalah judi slot. Nah, judi slot ini merupakan salah satu judi online yang saat ini banyak digunakan. Permainan ketangkasan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia ini juga menjadi salah satu ancaman baru yang dikhawatirkan merusak generasi bangsa. Hampir semua kalangan di lapisan masyarakat tertarik bermain judi slot versi online. Nah, sejarah judi slot sendiri itu dimulai dari Charles Fay namanya. Nah, Charles Fay dikenal sebagai pencipta yang pertama mesin slot atau yang dinamakan jackpot. Kalau di Amerika itu terkenal dengan nama mesin permainan dijuluki sebagai bandit tangan satu. Karyanya itu menginspirasi modifikasi mesin slot lebih modern. Mesin slot itu semakin berkembang dan sekarang itu bisa dikatakan adalah menjadi judi online slot. Namun tahukah kalian bahwa proses perubahan mesin slot cukup panjang? Gua akan merangkum sejarahnya buat kalian. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu sejarahnya judi slot itu bagaimana, yuk kalian simak ini. Pada tahun 1890 ada mesin permainan yang bernama Horseshoe. Nah, Horseshoe bukan punyanya Cristiano Ronaldo yang bukan. Tolol, Pak. Ini namanya memang Horseshoe bikinan Skulls. Cikal bakal mesin slot itu banyak digunakan para pemilik toko, cerutu, bar, terus habis itu tukang cukur, itu mereka untuk menarik pelanggan saja. Nah, mereka membayar permainan dengan uang untuk memutar beberapa simbol gambar yang mirip dalam kartu remi. Hadiahnya berupa kupon yang ditukar dengan segelas bir atau cerutu. Mereka berinovasi untuk memodifikasi alat itu menjadi lebih modern lagi. Mereka berpikir bagaimana alat itu bisa melakukan pembayaran secara otomatis dengan mengeluarkan koin juga atau uang. Kemudian Fay dan Halls lalu mengumpulkan dana awal untuk mewujudkan mimpinya itu pada tahun 1894. Keduanya lalu mendirikan perusahaan yang bernama Halls & Fay Electric Works di 39 Stevenson Street, San Francisco. Di ruang bawah tanah rumah di kawasan Berkeley, Fay siang malam meneliti, merancang, dan membuat mesin Horseshoe menjadi mesin slot dengan seperti permainan lotre 4-11-4-4 yang lebih inovatif. Lalu kemudian Fay mengubah dengan 3 silinder atau cakram dengan simbol gambar, di mana bila simbol gambar tersebut sama akan menang dengan menerima pembayaran kurang lebih $5. Nah, game yang dirancang Fay dioperasikan dengan memasukkan koin dan menghasilkan secara otomatis koin juga. Bukan kupon atau token yang ditukar dengan segelas bir atau barang dagangan lainnya seperti cerutu dan lain-lain. Ini menjadi lebih menarik bagi orang-orang yang datang di sekitarnya. Lalu kemudian Fay menjual saham miliknya di perusahaan Halls & Fay Electric Works. Kemudian hasil penjualan saham itu dibuat untuk mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Charles Fay & Company. Jadi dia seingat gue dia itu pecah kongsi sama Halls tadi. Nah,
Kemudian V saat itu menggarap rancangan mesin baru slotnya, yaitu yang bernama Draw Poker. Nah, Draw Poker ini adalah mesin slot dengan pembayaran tunai sama. Kemudian pada tahun 1898, V merancang mesin slot Card Bell, mesin 3 reel dan Stagger Stop dengan pembayaran otomatis. Jadi mesin slot itu menggunakan gulungan pemital yang diaktifkan oleh tuas, di mana pemutaran gulungan itu menampilkan tanda atau gambar yang disetel berbaris ketika gulungan berhenti. Setahun kemudian pada tahun 1899, V memodifikasi lagi mesin slot Card Bell-nya. Dia mengganti beberapa lambang dengan bintang dan lonceng sehingga terciptalah mesin slot Liberty Bell yang revolusioner. Nah, mesin slot Liberty Bell ini adalah sebagai penghormatan pada simbol kemerdekaan Amerika Serikat. Mesin itu memiliki 3 gulungan dengan tuas di sisi kanannya. Liberty Bell memiliki 10 simbol di setiap gulungannya dan 10 pemberhentian yang memungkinkan 1000 kombinasi yang berbeda. Selain bintang dan lonceng, dalam satu gulungan juga menampilkan simbol sepatu kuda, sekop, berlian, dan hati. Lalu kemudian muncullah produsen lainnya yang meniru karya Charles V seperti Herbert Mills dari Chicago. Mesin slot karya Mills ini juga dinamai Liberty Bell juga, yang menambahkan popularitas perangkat itu ke seluruh luar negeri. Mesin-mesin slot ini kemudian dipasang di mana-mana, mulai dari toko cerutu, tukang cukur, bar, rumah bordir, kasino, hotel, dan tempat-tempat hiburan lainnya lah pokoknya. Kemudian ada lagi yang namanya Raymond Moloney. Raymond Moloney ini melakukan modifikasi di dalam perusahaannya, yaitu Bailey Manufacturing Company di Chicago pada tahun 1932. Nah, si Raymond Moloney ini dia menciptakan mesin pinball baliho yang hanya butuh 1 sen untuk dimainkan. Mereka juga memproduksi dadu otomatis dan mesin slot Bailey Baby. Bailey meluncurkan pertama kali mesin slot video untuk pertama kalinya pada tahun 1982, dan kini malah mesin slot menjadi game online yang paling digemari di seluruh dunia. Let me play this for you. This runs really nice, as you see. Boom, super nice. That's the way one wheel goes backwards, 2 go forward. Here is the dispenser for the gumball. Every time you play it, you could get a gumball. So that was the redemption for your penny. Let's go again. This pops out. Gumballs. Okay, and here is your awards, clearly. Okay. Super nice, straight game. Everything's working good. That's very important. We put new rubber suction cup feet on it. Here's the last coin played in this window. Every time you play this, that knocks off and returns the next coin that is played. Here's where you would put the gumballs and load them. These are the 2 we just got out of it. We'll shoot a still shot of the insides, which is also very clean. Thing runs good. This is the way you want to buy them. It's completely service detailed, cleaned, good operational machine. It's going to give you years of great service. Oke, judi online itu mulai diperkenalkan pada tahun 1994. Di tahun ini sudah banyak sekali situs judi online. Yang paling banyak itu adalah situs judi online poker. Judi online dimulai saat Barbuda dan Antigua meloloskan undang-undang perdagangan dan pemrosesan bebas. Keputusan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan lisensi pada kasino online yang dimilikinya. Kemudian dikembangkanlah perangkat lunak pertama, micro gaming, sebelum nantinya itu dikenal menjadi judi online, yakni dari perusahaan yang berbasis di Isle of Man yang mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya dibentuk Komisi Permainan Kahnawake pada tahun 1996 yang membuat aktivitas judi online diatur dari Kahnawake Mohawk. Wilayah ini memberikan banyak seleksi kepada banyak ruang permainan, salah satunya yaitu poker dan kasino online. Lalu bagaimana dengan awal kedatangannya di Indonesia? Di Indonesia sendiri, judi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam cerita Mahabharata, kalian udah tahu Mahabharata nggak? Kalau kalian nggak tahu Mahabharata, fix kalian anak IPA berarti. Karena kalian tidak tahu sejarah.
Oke, lanjut. Dalam cerita Mahabharata diketahui bahwa Pandawa dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Kemudian ada sabung ayam yang menjadi salah satu bentuk permainan judi paling tradisional di Indonesia sampai sekarang. Ketika VOC datang ke Indonesia sekitar tahun 1620, mereka memberikan izin ke semua rumah judi entah yang ada di dalam benteng Batavia ataupun di luar benteng. VOC mendapat keuntungan yang besar dari rumah judi tersebut karena diterapkannya pajak yang sangat tinggi. Berbeda dengan judi kartu, dadu, dan permainan judi ala Eropa lainnya yang masuk di Indonesia itu mulai abad ke-19 pertengahan. Permainan judi seperti ini bisa masuk karena para penjajah Belanda gemar memainkannya yang kemudian tersebar di kalangan rakyat Indonesia. Judi di Indonesia sangat marak berkeliaran di masyarakat hingga para pejabat turut bermain. Judi online adalah hal yang paling sering dimainkan karena sangat mudah untuk diakses, hanya membutuhkan ponsel saja. Sangat banyak dampak negatif bermain judi. Salah satunya adalah mulai lo kehilangan harta benda, mulai lo ada perpecahan di keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Judi online itu kuncinya pada algoritma atau rumus akal-akalan di server judi online itu. Saat kamu deposit pertama, kamu akan diberi peluang menang 1/5. Artinya 1 kali menang dibanding dengan 5 kali kekalahan. Setelah lebih dari 10 kali permainan, algoritma akan berubah 1/10. Setelah kamu bermain lagi 20 kali permainan, algoritma akan berubah menjadi 1/20. Setelah lebih dari 30 kali permainan, algoritma akan diubah menjadi 1/30 dan begitu seterusnya. Bahkan kalau saat kamu menang di algoritma pertama yang 1/10 dan kamu dapat menang, kemudian itu bisa dinamakan withdraw. Algoritma bisa berubah otomatis menjadi 1/100. Artinya peluang kamu menang semakin mustahil, bosku. Ingat, semua perjudian online sudah disetting untuk bandar selalu menang. Karena sebagai pemilik aplikasi, dia atau bandar butuh duit untuk menjalankan aplikasinya. Mereka memainkan ego dan emosi permainannya. Jika sudah menang, ingin menang lagi dan tidak terima jika kalah. Terkadang isi saldo deposit terus-menerus tapi tetap kalah. Penipuan gaya baru ibarat dulu dukun pengganda uang. Jika kamu dijanjikan uang 100 juta, kamu harus setor sekitar 10 juta. Banyak orang yang sudah tertipu saat itu. Udah disetor 10 juta, terus disuruh setor lagi, dan disuruh setor lagi, dan setor lagi, dan seterusnya. Sebenarnya para penjudi itu sudah tahu kalau kesempatan mereka menang itu tipis banget, atau bahkan nggak pernah menang. Nah, otak mereka sudah dipermainkan oleh judul ini atau judi online. Lalu, bagaimana cara judi online mengelabui otak dan merusak realitas? Yang pertama adalah ketidakpastian menjadi daya tarik bagi otak. Salah satu ciri khas perjudian adalah ketidakpastian. Baik itu dalam bentuk ukuran jackpot atau probabilitas untuk menang. Dan ketidakpastian akan mendapatkan hadiah inilah justru yang berperan penting dalam menjadi daya tarik penjudi. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan oleh otak selama aktivitas yang menyenangkan seperti makan, seks, dan mengkonsumsi narkoba juga dilepaskan selama situasi ketika imbalannya tidak pasti. Faktanya, pelepasan dopamin meningkat terutama pada saat jelang-jelang mendapat hadiah potensial. Nah, efek antisipasi ini mungkin menjelaskan mengapa pelepasan dopamin sejajar dengan tingkat perjudian yang tinggi dan tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap judi. Ini mungkin juga akan berperan dalam memperkuat perilaku pengambilan resiko yang terjadi dalam perjudian. Peneliti menunjukkan bahwa pelepasan dopamin selama perjudian terjadi di area otak mirip dengan pengaktifan ketika mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Mirip dengan narkoba. Paparan berulang terhadap perjudian dan ketidakpastian menghasilkan perubahan yang bertahan lama di otak manusia. Ketertarikan terhadap reward ini mirip
dengan yang terlihat pada individu yang menderita kecanduan narkoba dan membuat orang menjadi hipersensitif, bos. Kemudian paparan berulang-ulang terhadap perjudian ini dan ketidakpastian bahkan dapat mengubah cara penjudi merespon kekalahan secara berlawanan dengan intuisi, dan pada individu yang kecanduan judi, kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan dopamin yang bermanfaat hampir pada tingkat yang sama dengan kemenangan. Akibatnya kekalahan justru memicu keinginan untuk terus bermain karena dia mulai penasaran. Nah, rasa penasaran inilah yang bukan menghasilkan kekecewaan yang mungkin mendorong mereka untuk berhenti, tapi mereka mencoba karena rasa penasaran itu. Fenomena ini yang dikenal sebagai mengejar kerugian. Perjudian lebih dari sekedar menang dan kalah. Ini bisa menjadi sensasi yang imersif. Dengan adanya serangkaian lampu dan suara yang berkedip-kedip, situasi semacam ini biasanya dijumpai di kasino yang sedang sibuk. Tapi aplikasi perjudian di ponsel pintar pun kini menyertai gemerlap audio dan visual untuk menarik perhatian para penjudi. Akan tetapi suara dan lampu itu bukan hanya untuk hiasan aja loh. Studi menunjukkan bahwa lampu dan suara itu menjadi lebih menarik dan mampu memicu dorongan untuk bermain ketika dipasangkan dengan ketidakpastian akan hadiah tadi. Secara khusus isyarat terkait kemenangan seperti bunyi gemerincing yang panjang dan ukurannya bervariasi, seperti fungsi dari ukuran jackpot dapat meningkatkan kegembiraan dan membuat para penjudi menaksir terlalu tinggi seberapa sering mereka akan menang atau akan cuan. Yang terpenting, ini semua dapat membuat mereka berjudi lebih lama dan mendorong mereka untuk bermain lebih cepat. Karena permainan peluang ini diatur agar bandarnya selalu untung, penjudinya jarang sekali menang. Kamu mungkin jarang merasakan cahaya dan suara yang muncul saat mendapatkan jackpot yang sesungguhnya. Namun, industri game kini telah menemukan cara untuk mengatasi kendala ini. Selama beberapa dekade terakhir, kasino dan produsen game lainnya secara signifikan telah meningkatkan fungsi mesin slot, menghentikan mesin mekanis lama dan menggantinya dengan versi elektronik yang dikenal sebagai mesin permainan elektronik. Permainan terkomputerisasi dan slot online baru ini hadir dalam lampu yang berwarna-warni, yang lebih menarik dan berbagai macam-macam audio. Mereka juga memiliki lebih banyak video pendek, mempresentasikan era baru mesin slot video multi-line. Tersedianya beberapa baris memungkinkan pemain untuk memasang banyak taruhan dalam tiap putaran, seringkali hingga 20 atau lebih. Meskipun setiap individu taruhannya itu rata-rata itu kecil. Banyak pemain memasang jumlah taruhan maksimum pada setiap putaran. Artinya seorang pemain dapat menang di beberapa baris meskipun kalah di baris lainnya, menjaring lebih sedikit dari taruhan awal. Bahkan ketika kamu menang, kamu tidak keluar dari pemenang. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai kekalahan yang disamarkan sebagai kemenangan. Namun setiap kemenangan, bahkan ketika itu adalah kekalahan yang disamarkan sebagai kemenangan, disertai cahaya dan suara kemenangan. Jackpot boy, padahal enggak bro, padahal lu sebenarnya kalah. Hasilnya adalah mesin slot multi-line ini menghasilkan lebih banyak kesenangan dan yang sangat disukai oleh para pemain. Yang terpenting, mesin ini cenderung membuat para penjudi melebih-lebihkan seberapa sering mereka akan benar-benar menang. Munculnya mesin judi elektronik yang juga berarti bahwa alih-alih dibatasi oleh pengaturan fisik dari berbagai kemungkinan hasil yang berbeda pada susunan baris, prediksi hasil-hasil diprogram ke dalam satu set susunan virtual. Oleh karena itu, perancang permainan dapat menumpuk deck untuk membuat peristiwa tertentu terjadi lebih sering dibandingkan yang lainnya. Itu termasuk menanamkan anggapan nyaris menang, yaitu ketika salah satu susunan baris berhenti tepat sebelum
barisan itu sejajar untuk mendapatkan jackpot. Nyaris menang inilah yang merasuk ke area otak yang biasanya merespon kemenangan dan meningkatkan seseorang untuk bermain lebih banyak. Ini banyak terjadi pada para penjudi yang bermasalah. Nah, taktik ini tidak hanya dilakukan di mesin slot dan kasino ya. Bahasa nyaris menang ini adalah berperan penting dalam membuat orang kecanduan game di ponsel seperti dalam game Candy Crush gitu yang sangat populer. Terus nyaris menang ini juga lebih menggairahkan daripada kalah, meskipun lebih membuat frustasi dan secara signifikan kurang menyenangkan dibandingkan kalah telak. Namun yang terpenting adalah konsep hampir menang ini justru mampu menjadi pemicu yang lebih besar bagi penjudi untuk terus bermain dibandingkan kemenangan itu sendiri. Dan itu tadi, nyaris menang itu tampak sangat memotivasi dan dapat meningkatkan komitmen pemain terhadap sebuah permainan. Lalu kemudian membuat individu yang bermain tadi bersedia bermain lebih lama dan menambah deposito lagi dan lagi dan lagi. Oke, itu teman-teman sejarah judi online. Harapan gua teman-teman yang masih bermain judi, tolong jangan bermain judi lagi. Udahlah, close lah. Kita kejar kerja bagus-bagus deh. Kalau seandainya kita mau sukses pun kita hanya butuh proses aja dulu. Oke, sekian dulu cerita dari gua. Cocok tarik, gak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala